saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Razaman, MSc, selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan, serta didampingi oleh Bapak Riza Firdaus SE, selaku Kepala Seksi Tertib Bandar Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan. Halo Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Ya. Baik Bapak, saya mau tanya nih seputar kegiatan kita hari ini ya Pak ya, dengan tema meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan pemanduan yang profesional di Pelabuhan Belawan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, banyak kawan laut dan kedan Belawan nih Pak yang belum mengetahui apa sih sebenarnya arti dari pilot maritim itu atau pandu. Nah, boleh izin Bapak untuk menjelaskan kepada kedan Belawan dan kawan laut apa sih sebenarnya tugas dan penjelasan dari seorang pandu. Silakan Bapak. Jadi terima kasih, sesuai dengan ketentuan perundangan bahwa kami ini salah satunya adalah sebagai pengawas pemanduan Kantor Kesyah Bandar Utama Belawan, sebagai pengawas pemanduan dan penundaan kapal yang ada di perairan wajib pandu kelas 1 Belawan. Karena pandu itu memberikan informasi yang diperlukan oleh seorang nahoda untuk memperlancar dalam kapalnya keluar masuk pelabuhan. Tadi ini untuk mendukung ekonomi ya. Jadi ekonomi kita akan lebih baik kalau banyak kapal yang keluar masuk itu berjalan dengan lancar, tidak terjadinya kandas, tidak terjadinya tabrakan, maka diberikan arahan oleh seorang pandu. Seorang pandu tadi itu siapa? Dia adalah navigare, orang yang memiliki sertifikasi secara pelaut sebagai ahli nautika tingkat 1 paling tidak. Nah, oleh karena itu dia memiliki kompetensi sebagai seorang pelaut. Dia tahu bagaimana membawa kapal dengan baik dan benar. Baik, untuk Pak Riza Firdaus, izin untuk saya mau bertanya mengenai kegiatan kita hari ini ya Pak ya, untuk bimbingan teknis evaluasi pandu seperti yang kita ketahui dengan tema meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan pemanduan yang profesional di Pelabuhan Belawan. Saya mau bertanya nih Pak, untuk kawan laut dan kedan Belawan, boleh disampaikan apa sih sebenarnya tujuan utama Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan terkhusus di tertib bandar mengadakan acara bimbingan teknis evaluasi pandu? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu agar pemanduan di Belawan itu dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Dalam arti kata, pemanduan itu dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi eksiden, tidak terjadi kapal kandas, dan aman dalam daerah perairan wajib pandu Belawan. Dan tujuannya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sini, di mana dengan pemanduan yang baik tersebut tidak terjadi eksiden. Diharapkan kapal-kapal yang tiba maupun kapal-kapal yang datang ke Belawan jumlahnya semakin meningkat, di mana dengan meningkatnya kunjungan kapal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Sumatera Utara ini di Pelabuhan Belawan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Joni Fahamsyah selaku pandu dan juga didampingi oleh Bapak Rukun selaku pengawas pandu. Halo Bapak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Selamat sore, baik. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bapak Joni Fahamsyah. Boleh Bapak izin untuk saya ajukan pertanyaannya? Silakan. Oke Bapak, untuk pertanyaan pertama yang mau saya ajukan, apa yang dilakukan petugas pandu untuk memastikan keselamatan kapal dan lingkungan maritim? Silakan Bapak. Untuk mendukung keselamatan lingkungan dan maritim, pandu harus siap dulu data-data dan perlengkapan sebelum memandu. Ini saya lanjut untuk pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Pertanyaan kedua, selama Bapak bertugas sebagai pandu, apa sih risiko utama yang dihadapi oleh petugas pandu selama menjalankan tugasnya? Silakan Bapak. Resiko utama sebagai pandu, dia kecelakaan jiwa, kemudian kecelakaan kerusakan di kapal dan bangunan, kemudian pencemaran lingkungan,
yang menyebabkan damage atau kerusakan. Selamat sore Kapten Joni Selamat Bangsa. sore, Pak. Jadi berhubungan sama Pandu, cuman kita hanya untuk sharing, untuk mengingatkan. Pertanyaan dari saya sebagai Pandu, sebelum berangkat ke atas kapal itu persiapan apa yang dilakukan oleh seorang Pandu dari mulai performance, safety dan lainnya. Ya. Kedua, setelah Pandu naik ke atas kapal, apa yang dilakukan waktu menjumpai nakoda? Adakah pertukaran informasi? Dan bila ada hal-hal di atas kapal itu yang tidak sesuai dengan ketentuan, tindakan apa sebagai Pandu untuk menindaklanjutinya? Apakah membuat laporan, apakah melapor kepada petugas pengawas atau bagaimana? Kiranya itu saja untuk kami. Oke Pak, makasih banyak. Jadi saya coba menjawab ya Pak. Untuk kesiapan Pandu ke atas kapal, jadi dia harus siap dulu alat-alatnya Pak, dari mulai alat safety, life jacket, helmet dan sebagainya. Kemudian didukung sama dokumen yang sudah disetujui sama KSOP dan pelabuhan Pelindo semua. Nah, setelah kita berangkat ke kapal, naik ke kapal, kita familiarization sama kapten. Betul. Terus kemudian tadi Cap, kalau yang ada ditemukan di atas kapal yang ketidaksesuaian dan di luar batas kewajaran, misalnya ada alat navigasi yang rusak, atau waktu mau naik ke atas kapal tangga pandunya nggak safety, sudah lapuk, bagaimana tuh? Nah, biasanya kami sebagai Pandu itu membuat surat notice to protest to kapten. Jadi nanti itu semua ditembuskan ke pihak Pelindo dan ke pihak pengawas pemanduan. Baik Bapak Joni dan Pak Rukun, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi nantinya untuk kawan laut dan keadaan belawan yang menyaksikan tayangan ini dapat menambah wawasan yang lebih banyak lagi mengenai Pandu dan bagaimana seorang Pandu jaga keselamatan di atas kapal dan lingkungan maritim.